Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihil nusur. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم. Al-Muhtaramin yang sama-sama kita muliakan, para alim, para ulama, wabil khusus akinal kiram, Bapak Imam Masjid, Muazin dan Bilal, dan yang kita hormati ketua dan jajaran pengurus Masjid Al-Huda, kemudian Bapak Ibu, para orang tua-tua kami, hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Pertama sekali mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Maha Rahman dan Maha Rahim, tidak pernah berhenti untuk memberikan nikmat-Nya kepada kita. Sehingga dikatakan dalam ayat yang paling pendek, inna a'tayna kal kautsar. Sungguh kata Allah, kami telah memberikan kepadamu nikmat yang begitu banyak. Kalau seandainya ada keinginan kita untuk menghitung-hitung nikmat Allah, kata Allah dalam Al-Quran, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Pastilah engkau tidak akan mampu menghitungnya. Makanya almarhum orang tua kita Buya Hamka mengukir dalam kitab tafsir Al-Azharnya, kalaulah seandainya air laut kita jadikan tinta, ranting kayu kita jadikan pena, dan daun kayu semuanya di muka bumi ini dijadikan kertas dan buku untuk menulis nikmat Allah, sudah habis itu semua, namun nikmat Allah belum juga tertuliskan oleh kita semuanya. Makanya inilah salah satu kita dan bukti kita mensyukuri nikmat Allah, fasholli li rabbik. Maka kita laksanakan salat semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriring salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kita sudah berada di penghujung bulan Syawal
Dan hari ini sudah memasuki hari yang ke-28 bulan Syawal. Para ulama menyebut Syawal itu dengan istilah naik, seperti ekor onta yang naik ketika dia mengipas lalat yang ada di badannya, di punggungnya. Naik ekornya, itu namanya Syawal. Jadi menaik, meningkat. Mudah-mudahan dengan makna Syawal ini iman kita akan bertambah, akidah kita semakin kokoh, tauhid kita semakin bersih, amal ibadah kita semakin meningkat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, salah satu yang perlu kita benahi kembali ialah masalah hati kita, masalah qalbu. Kenapa demikian? Karena ini paling penting kita tata kembali. Betapa banyaknya manusia yang beramal tapi rusak. Kenapa rusak amalnya? Karena hatinya tidak tertata dengan baik. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau kita sebut hati, atau dalam bahasa Arab kita sering menyebut dengan qulub, sebagaimana sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, inna fi jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam dirimu ada segumpal daging, fa iza saluhat, apabila daging itu baik, maka baik pula lah jasadu kulluh, seluruh tubuhmu. Fa iza fasadat, dan apabila daging itu buruk, jelek, sakit, maka sakit pula lah jasadu kulluh, seluruh tubuhmu. Ala, ketahuilah, harfu tamyih, ketahuilah, hiya qalbs, dianya ialah hati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya hati ini perlu kita benahi kembali, kita bersihkan hati, kita sucikan hati. Karena ada dalam Al-Quran, kita ini tidak berhak berjumpa dengan Allah nanti ketika kita pulang ke akhirat, illa man atallah. Tidak berhak kita berjumpa dengan Allah, tidak akan bertemu kita dengan Allah, illa biqalbin salim, kecuali orang yang kembali kepada Allah dalam keadaan hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang sehat. Ini kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak berhak berjumpa dengan Allah. Yang berhak itu cuma orang yang biqalbin salim, yang hatinya bersih. Makanya para ulama tauhid, kemudian juga para ulama tasawuf, ketika membahas hati ini, ya, kata para ulama, hati kita ini rupanya berlapis-lapis. Jadi dimensi hati kita itu berlapis-lapis. Ada lapisan yang pertama, dan itu lapisan yang paling luar, disebut dengan as-sudur. Biasanya kita memaknakan sudur itu apa? Dada. Nah, tapi kata para ulama, sudur itu adalah lapisan hati yang paling luar sekali. Makanya disebut dengan sudur, atau pintu masuk, pembuka yang paling luar, itu namanya as-sudur. Di dalam ayat banyak kita jumpai kalimat ini. Contoh, kalau kita buka salah satu ayat dalam Al-Quran, Allah berfirman,
Afaman sarahallahu sudurah. Jadi maka orang-orang yang dibukakan oleh Allah sudurnya. Untuk apa? Al-Islami, untuk menerima Islam, untuk menerima kebenaran Islam, untuk menerima agama Islam. Fahuwa 'alan nuri mir rabbih, maka mereka itulah yang mendapat cahaya dari Rabb mereka, dari Tuhan mereka. Siapa mereka? Mereka yang menerima dengan sudurnya Islam, kebenaran Islam. Makanya dulu datang sekelompok sahabat, sekelompok umat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya." Apa kata Nabi? Engkau belum beriman kepada Allah, tapi baru Islam masuk ke hatimu. Jadi ini kulitnya yang paling luar. Jamaah rahimakumullah. Di ayat lain juga kita jumpai, ya, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu yang senantiasa selalu menguas-uas pada sudurmu. Nah, jadi uas-uas itu Pak, bisikan-bisikan itu hanya di bahagian luarnya saja dari kolbu kita, dari hati kita, tidak sampai ke dalam dia itu. Ibarat kita berbisik kepada kawan kita, kepada orang lain, akan tidak masuk ke dalam telinga dia, di luar telinga aja dia bisik dia. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, itu yang menguas-uas, yang membisik-bisikkan kejahatan kepada hati kita, kepada sudur kita. Itu yang pertama, dan di sanalah letaknya Islam. Mereka mempercayai, meyakini agama Islam, itu letaknya baru di kulit luar sudur. Ada yang lapisan kedua, namanya qulub, atau kita kenal dengan qalbu. Itu dia lebih dalam lagi dari yang tadi. Kalau tadi sudur itu di luar, paling luar, lapisan paling luar, masuk lagi ke dalam, namanya as-sudur, atau al-qulub, atau qalbun. Nah, kita mengenalnya qalbun. Dia lebih dalam lapisannya daripada yang pertama tadi. Kata para ulama tauhid, di sanalah duduknya iman, di sanalah letaknya yakin, di sanalah letaknya ikhlas dan sebagainya. Di mana? Di sudur. Di qulub. Tapi qulub itu diibaratkan oleh para ulama seperti matahari yang dapat memberikan cahaya yang terang menerang. Ya. Dapat memberikan cahaya yang sangat terang. Kalau matahari kan terang cahayanya. Tapi dia terkadang masih tertutup, masih bisa tertutup oleh apa? Oleh awan, oleh debu, oleh asap. Dulu beberapa tahun yang lalu di Pekanbaru ada asap, jarak pandang dekat sekali, cahaya matahari tidak keluar. Kenapa? Tertutup oleh asap. Qulub juga seperti itu. Terkadang dia walaupun bercahaya, cahayanya itu bisa saja tertutup oleh sesuatu. Kenapa? Mungkin hubbud dunia, terlalu berlebihan cintanya kepada dunia. Wa karahiyal maut, dia takut akan menghadapi kematian, dan berbagai macam persoalan. Tertutup. Mungkin juga tertutup oleh sesuatu yang datang dari luar dirinya sendiri. Makanya ada doa diajarkan oleh Nabi, Bapak Ibu jamaah. Ya muqallibal qulub, duhai qulub. Bagaimana qulub itu?
berbolak-balik dia. Kadang dia baik, kadang dia buruk, kadang dia senang, kadang dia merasakan sesuatu yang membuat dirinya khawatir, cemas dan sebagainya. Itu qulub. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wahai yang berbolak-balik, wahai hati yang berbolak-balik. Nah, ini dia masih kadang ada cahaya yang terang, tapi kadang-kadang dia terpengaruh juga. Itu namanya qulub. Walaupun di sana letaknya iman, letaknya yakin, tapi kata para ulama, di sana juga letaknya kufur. Sehingga orang yang kufur tertutuplah qulubnya dari kebenaran. Orang yang iman terbuka qulubnya dengan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di sana letaknya. Makanya Nabi mengajarkan doa ini. Kalau bisa kita amalkan ini agar berkah ilmu kita. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wahai hati yang selalu berbolak-balik, kadang iman itu kuat, kadang lemah, kadang naik, kadang turun. Nah, itu dia. Makanya minta doa kita kepada Allah, sabbit qulub, sabbit qalbi. Ya, tetapkan hatiku. Tancapkan hatiku, qulubku itu ala dinika, di atas agama Engkau ya Allah. Wala ta'atika, dan di atas taat kepadamu. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin. Sungguhnya aku adalah hambamu yang zalim. Nah, ini pengakuan kita kepada Allah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata para ulama, hati itu juga disebut dengan al-fu'ad. Sehingga dalam satu riwayat dikatakan, ya, an-niyatu dalila fu'ada. Niat itu bertempat bersemayam di fu'ad. Fu'ad itu lebih dalam lagi dia. Lebih dalam lagi tempatnya dari qulub, lapisan berikutnya namanya fu'ad. Ada dalam surat Al-Isra, Pak. Kata Allah, innas sab'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dikata Allah, ya, innas sab'a, sesungguhnya pendengaranmu, wal basara, apa yang engkau lihat, wal fuada, fuadmu, hatimu yang paling dalam, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Tiap-tiap sesuatu itu, baik pendengaran, penglihatan dan fuad kita, akan menanggung pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti yang akan dipertanggungjawab itu bukan sudur, bukan qulub, tapi fuad yang paling dalam. Dia tidak pernah berbohong, dia tidak pernah berdusta, dia selalu jujur. Makanya ada kata orang tua-tua kita, tanyalah ke hati kecilmu. Ke sana ditanya tuh, Pak. Ke fuad tadi, lapisan yang paling dalam hati kita itu namanya fuad. Jamaah rahimakumullah, di sanalah bersemayamnya ma'rifatullah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dengan dirinya, maka dia akan kenal dengan Rabbnya. Di mana letaknya? Di fuad. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin sarran yarah. Fuad itu nanti akan mempertanggungjawabkan. Yang baik dia lakukan di dunia, yang buruk pun akan ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fuad. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tapi ada yang lebih dalam lagi dari lapisan hati. Namanya al-lub. Al-lub, ya.
Kalau kita baca Bapak Ibu salah satu ayat dalam surat Ali Imran ayat 191 ya. Alladzina yazkurunallah, yang diawali sebelumnya inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Ini lub, ini ulil albab itu oleh para ulama tafsir, inilah yang memiliki hati yang lub. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dengan siang, la ayati, menjadi tanda-tanda kebesaran keagungan Allah. Bagi siapa? Li ulil albab, bagi mereka yang mempunyai lub, hati yang paling dalam lapisannya. Bagaimana lapisan lub itu? Bagaimana ulil albab itu? Siapa yang termasuk lub dan ulil albab itu? Dijelaskan oleh ayat berikutnya. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ulil albab itu atau qulub itu ialah, lub itu apa? Ialah orang yang senantiasa selalu ingat kepada Allah, baik ketika dia berdiri, ketika dia duduk dan berbaring, tidak pernah dia melupakan Allah. Bahkan dia katakan selalu dia memikirkan tentang ayat-ayat Allah, kebesaran-kebesaran Allah. Kemudian dia mengatakan dalam dirinya, Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, tidaklah engkau ciptakan semuanya dengan percuma ya Allah, sia-sia ya Allah. La ayatin, kemudian dia berdoa. Apa doanya? Rabbana ma khalaqta hadza batila, kemudian faqina adzabannar. Wahai Allah, maka jauhkanlah kami dari azab dan siksa neraka-Mu. Ini yang disebut dengan lub, ulil albab dalam ayat ini. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bahkan ada para ulama dari ahli-ahli bahasa dan ilmu mantik mencoba menjelaskan bahwa lub itu ada beberapa huruf. Pertama lam, yang kedua ba, yang ketiga juga ba. Lub. Jadi apa artinya? Lam itu artinya latif. Makanya ketika ahli zikir mau berzikir, itu dibaca dulu lama-lama. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, supaya hatinya betul-betul lembut. Wahai Zat yang maha lembut. Di sanalah letaknya perasaan yang paling dalam. Ketika melihat orang miskin, kita datang hibah dan kasih sayang. Melihat anak yatim, ya, teringat mamanya yang masih janda kembang. Bukan itu ya. Maksudnya apa? Dengan mamanya pula teringat. Anaknya itu kasihan kita melihat. Dia tidak punya bapak lagi. Nah, datanglah uluran tangan kita. Bukan melihat mamanya. Kalau mamanya mau kita jadikan jodoh, ya nggak apa-apa juga. Itu kan lebih baik. Ya. Jemaah rahimakumullah. Di sana letaknya. Jadi lam, lembut. Kemudian ba, al-khair. Al-khair itu apa? Tempat berkumpulnya semua kebaikan. Apa saja bentuk kebaikan yang ada di nampakkan oleh Allah di muka bumi ini, di sanalah berhimpunnya. Ba yang kedua, baqa. Di sanalah kekalnya al-barakahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, berhimpunnya kekal abadi di sana. Ya, Rahman dan Rahimnya Allah, berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah, itu sekedar
kita ulang kembali kaji-kaji kita tentang tauhid, lapisan-lapisan hati, dimensi-dimensi hati kata para ulama. Nah, namun para ulama juga menjelaskan bahwa qalbu kita, hati kita itu juga dibagi, dikelompokkan beberapa bahagian. Yang pertama, para ulama menyebutkan ada hati kita ini disebut dengan qalbun mayit, hati yang keras, hati yang membatu, hati yang sudah mati. Itu bukan tidak ada, Pak. Dijelaskan dalam Quran, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatun wa lahum azabun azim. Allah telah menutup dan mengunci mati hati mereka. Kenapa? Mereka sawaun, mereka kafirun, kafir engkar kepada Allah dan sama saja diberi petunjuk atau tidak, la yu'minun, mereka tidak beriman juga. Makanya khatamallah, ditutup, dikunci mati hatinya oleh Allah. Ada enggak di tengah-tengah manusia seperti ini? Banyak. Mana contoh? Enggak kenal dengan Allah. Ya, kalau bahasa Padangnya, maaf, laloknya makannya bertambuh, lalok bakaruh, keraya lasuh, sembayang ndak amuh. Ada tuh. Kalau ndak tahu terjemahannya, tengok translate-nya di bawahnya. Enggak. Artinya apa? Ibadah dekat kepada Allah ndak mau. Kenapa? Hati mati. Sudah ditambah lagi speaker keluar oleh pengurus masjid supaya seluruh 4 ditambah, sana sini tambah. Pas azan subuh, Allahu akbar, Allahu akbar. Yang mati hatinya ini tambah gadang karuhnya. Ditarik lagi selimut dia. Kenapa? Hatinya mati. Kapan mau dia datang ke masjid? Kalau udah mati aja baru dibawa ke masjid. Ada manusia yang seperti itu. Makanya dalam Quran diceritakan, para ulama tauhid menjelaskan, ada yang disebut dengan qalbun mayit, hati yang sudah mati. Makanya kita mohon kepada Allah, ya Allah, jangan engkau biarkan hatiku mati dalam diriku, ya Rabb. Hidupkan hatiku. Makanya ada 2 kali setahun itu, Pak, takbirnya sampai 9 kali. Khutbah 9 kali, Pak. Salat 7 sama 5. Kenapa? Menghidupkan kembali hati yang sudah mati. Itu maknanya. Bukan hanya sekedar takbir-takbir aja itu. Menghidupkan hati yang sudah mati itu. Ya. Karena kita ini kadang-kadang ada yang mansur, Pak. Mansur itu manusia surga. Nah, inilah. Ini manusia-manusia surga semua nih. Insyaallah. Amin ya rabbal. Ya, suka duduk di masjid, sholat di masjid, hatinya terpaut ke masjid. Nah, ini mansur, manusia-manusia surga insyaallah. Mudah-mudahan anak kunci surga itu sudah kita pegang. Amin ya rabbal. Tapi ada juga mansur yang kedua, Pak. Ini bahasa kampung saya. Mansur yang kedua itu manci surau. Ya, apa maksudnya? Dekat dengan masjid tapi tidak pernah datang ke masjid. Dekat dengan masjid, Pak, tapi tidak pernah kenal dengan masjid. Ada tidak seperti itu? Ada. Makanya penyakit hati yang pertama ini, kelompok hati yang qalbun mayit, hati yang mati. Yang kedua, kata para ulama, qalbun marid. Tadi mayit, sekarang marid. Hati yang berpenyakit. Banyak aja bersarang penyakit dalam hati dia. Bukan tidak ada, Quran menceritakan. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum azabun alim bima kanu yaksibun. Kata Allah, fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada penyakit. Kalau mereka tidak berusaha mengobat, ini kan banyak Pak dokter nih. Nah, kalau sakit fisik dia demam, sakit gula, diabetes, macam-macam penyakit, cepat-cepat dia ke dokter. Tapi hati dah 10 tahun sakit, dia pura-pura tidak tahu ya. Hati yang punya penyakit. Apa maksudnya hati yang berpenyakit ini? Bersarang dalam
sudurnya, bersarang dalam kolbunya, bersarang dalam hatinya, banyak penyakit-penyakit hati. Apa di antaranya? Nabi mengatakan dalam sepotong doa, Allahumma tahhir qulubana anir syirki wal kufari war riya'i wat takaburi wal hasadi wan nifaqi. Ya Allah, sucikan hatiku dari penyakit-penyakit hati. Pertama, kufur, syirik, riya, takabur, sombong, angkuh. Apalagi? Hasad, iri, dengki, wan nifaq, dan penyakit nifaq atau munafik. Nah, ini penyakit-penyakit hati semua nih. Ya. Ada tetangga dapat dipromosikan jabatannya karena memang prestasinya bagus. Nah, dia yang demam, Pak. Mendingin badannya, meriang badannya. Kenapa? Dengki dalam hatinya. Tetangga beli motor tanpa uang muka kredit, tidak pakai uang muka, Pak. Nah, dia masuk rumah sakit. Kata orang Padang kalau seperti ini, apa namanya? Seperti kereta api yang mendaki, napasnya yang sesak. Ayam batalu, pantat dia yang pedih. Tidak ada hubungan. Makanya ini sifat orang-orang yang iri, dengki, tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. Kata Nabi, iyyakum wal hasada. Jauhilah olehmu sifat hasad, sifat dengki, sifat iri. Kenapa? Innal hasada, sesungguhnya hasad dengki itu memakan amalmu seperti api memakan kayu yang kering. Tidak lama habis itu. Habis itu. Makanya kata Nabi, ada beberapa penyakit hati yang akan memakan dan merusak, menghancurkan, menggugurkan amal kita. Salah satu di antaranya apa? Itulah iri, dengki. Apalagi penyakit hati, Pak, banyak dendam. Udah datang hari raya, udah ketemu di masjid, udah berhalal bihalal pula. Udah saling kunjung mengunjungi, sudah berpeluk-pelukan, sudah bersalam-salaman, sudah cipika-cipiki. Tahu cipika-cipiki, Pak? Cium pipi kanan, cium pipi kiri. Udah bertangis-tangisan. Tapi apa kata dia? Pak Ustadz, saya maaf Pak Ustadz. Kalau yang satu itu tidak bisa saya maafkan Ustadz. Kenapa Pak? Kan sudah bersalam-salaman tadi. Yang satu itu Ustadz tersisip ke tulang hitam saya Ustadz. 7 keturunan saya masih dendam juga. Itu belum maaf Pak. Makanya maaf itu hurufnya semuanya berlobang itu. Mimnya berlobang, ainnya menganga, fa-nya berlobang. Kalau sudah maaf, tak ada lagi yang menyangkut. Habis semuanya. Makanya ada beberapa orang bapak ini awet muda wajah beliau. Kenapa? Termasuk beliau ini awet muda ini. Kalau dari umur mungkin ditanya sudah agak lanjut juga, tapi wajah masih boleh. Ustaz Junaidi juga begitu. Ya. Kalau ditanya umur mungkin sudah agak lanjut, tapi wajah masih 25 tahun, Pak. Kenapa? Saya enggak pernah berdendam dengan siapapun. Saya enggak pernah bermusuhan dengan siapapun orangnya. Yang ada apa? Kita berdamai, saling memaafkan, saling melapangkan hati. Muzil afwa, wa'mur bil urfi, wa'arid anil jahilin. Jadilah engkau orang yang pemaaf, ajak orang lain kepada kebaikan, berpalinglah dari orang-orang yang tidak mau diajak, yang ingin tetap dalam kejahilan dan kebodohan. Tidak usah pula diambil pusing. Ustaz Junaidi itu ilmunya enggak bersanad segala macam. Enggak perlu kita kaji itu. Yang penting kita menyampaikan kebaikan. Betul Pak ya? Itu aja. Itu kunci hidup sehat Pak. Dan memang kunci sehat yang lain apa? Suka bersilaturahim. Kata Nabi, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi asarihi falyasir rahimahu. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dimudahkan rezekinya, diluaskan rezekinya, diberkahkan umurnya. Resepnya cuma satu kata Nabi, falyasir rahimahu, banyak-banyak silaturahim. Makanya kajian subuh Ahad ini termasuk bahagian dari silaturahim. Yang datang insya Allah awet muda murah rezeki. Mana ada sarapan yang gratis kalau tidak ada kuliah subuh ini. Betul Pak? Paling kurang Pak Dokter 25.000, 35.000 pagi itu ya enggak?
Itu kalau soto Medan ya dah. Tambah pula teh tarik satu. Ya dah, rokok pula sebungkus. Berapa tuh? Kalau yang merokok. Hari ini gratis, Pak. Tak perlu bayar. Kenapa? Silaturahim. Silaturahim memberkahkan umur. Saling berjumpa, saling bertatap wajah, saling bercengkerama. Ini membuat kita lebih berkah umur kita. Kalau enggak tentu masih berkeluntun kain sarung juga kita di rumah. Enggak ada pengajian, enggak datang hari ini. Mungkin masih tidur juga. Alhamdulillah, barakallah. Ini qalbun marid, hati yang punya penyakit. Tapi yang ketiga kata para ulama, ini yang paling bagus, Pak. Kalau bisalah kita miliki ini, tentu jauh lebih baik. Cepat kali jam ini, nak selesai kita ini. Qalbun haya, ada juga menyebut qalbun salim, hati yang hidup, hati yang selamat, hati yang sehat. Mana dia? Hati yang sehat, hati yang selamat. Oh, dia tidak penyakit lever, Ustaz. Bukan itu. Ya. Dalam surat Al-Anfal kalau Bapak baca, disebutkan oleh Allah cirinya. Apabila dia dibacakan atau didengarkan kepadanya asma Allah, gemetar hatinya. Jadi mendengar azan subuh yang begitu indah suaranya tadi, saya sempat rekam tadi, bunyi suara Madinah bunyinya. Allahu Akbar, Allah mendayu-dayu, Pak. Saya nggak pandai pula menggambarkannya. Itu tidak tahan hatinya, Pak. Gemetar hatinya. Bangun dia cepat, sekali berwudu, berjalan dia ke masjid. Itu hati yang hidup, hati yang baik. Dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, ada ceramah agama, dibaca ayat, dibaca hadis, dijelaskan yang baik-baik, bertambah iman mereka. Zadat imana, bertambah keimanan mereka kepada Allah. Itulah kita insyaallah. Mudah-mudahan semuanya qalbun salim. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Terakhir kita kasih tips, Ustaz, bagaimanalah kita memanage hati ini? Bagaimana memanage hati ya supaya hati ini tetap menjadi qalbun salim, agar menjadi hati yang sehat, qalbun haya, hati yang hidup. Bagaimana cara memanagenya secara sederhana? Para ulama kita mencoba menjelaskan ya. Salah satu di antaranya ada 3 cara, Pak. 1, takhalli namanya. Takhalli, mengikis semua penyakit karat-karat yang ada di hati kita. Dikikis karat-karat yang ada di hati itu. Kenapa demikian? Karena dalam suatu hadis diceritakan oleh Nabi, apabila kita berbuat satu dosa, satu maksiat, kena bintiklah hati kita satu, hitam. Dan bintik hitam itu akan kita kikis dengan istighfar dan banyak bertobat. Makanya dibaca astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampuni dosa hamba ya Allah yang maha agung, dan terimalah tobatku ya Allah. Ini permintaan kita ini. Ini caranya, Pak. Takhalli, dikikis, dibersihkan karat-karatnya itu. Jangan dibiarkan berkarat. Ini bintiknya bukan satu lagi. Ya kalaulah satu kita berbuat dosa bintik satu, berapa dosa kita sehari? Sekarung, sekarung lah hitamnya. Hitam semua, gelap. Makanya mati hati itu. Makanya selalu bersihkan hati kita. Takhalli, kikis dengan banyak-banyak istighfar dan bertobat kepada Allah. Setelah kita lakukan takhalli, lanjut yang kedua, tahalli. Kita hiasi hati tadi dengan yang baik-baik. Sudah diamplas, sudah dikikis karatnya, sudah bersih. Baru kita cat, ibarat mobil baru dicat supaya dia mengkilat.
Apa yang bisa menghiasi hati? Kata Nabi, masukkan ke dalam hati kita iman, masukkan ikhlas, masukkan ridho, masukkan sabar, masukkan tawadhu. Apa itu tawadhu, Bapak Ibu? Rendah di hadapan Allah. Karena tawadhu ini kata orang Bengkong lain lagi. Tawadhu, tahu warna duit kata dia. Mana yang merah, mana duit yang biru, tahu dia. Itu lain lagi kajian itu, Pak. Itu nanti di luar kajian. Ini tawadhu, rendah di hadapan Allah. Dihiasi diri kita. Tapi orang tua kita almarhum Buya Hamka pernah berpesan. Apa kata beliau? Kalaulah seandainya di hutan itu masih ada harimau, maka jangan engkau harap kambing dan binatang ternakmu akan mau masuk hutan. Kalau dalam kandang masih ada musang, maka ayam tidak akan pernah mau masuk kandang. Kenapa? Berlawan apa? Kalau hati masih berkarat, dihias-hias juga, tak mau dia. Kenapa? Campakkan dulu musangnya, keluarkan dulu harimaunya, baru hati itu akan bersih, bercahaya di hadapan Allah Subhanahu. Paham Pak ya? Buya Hamka itu kan orangnya suka mendalam kata-kata beliau. Ingin hati kita baik seperti hutan, keluarkan harimau dari hutan, maka binatang ternak kita akan enak di hutan. Keluarkan musang dari dalam kandang, baru ayam akan tenang dalam kandang. Keluarkan karat-karat penyakit hati, barulah iman akan enak dalam diri. Barulah ikhlas akan tumbuh dalam hati kita. Baru ridho akan datang dalam diri kita. Subhanallah. Ini kata almarhum orang tua kita Buya Hamka. Kalau sudah takholi, sudah kita kikis penyakitnya, karatnya sudah kita habiskan, sudah. Kemudian tahalli, sudah kita hiasi dengan yang baik-baik, sudah. Tiap sering kita mengaji, Ustaz, sering kita dengar ceramah, itu untuk menghiasi hati. Maka yang terakhir, tajalli, cahaya ilahi itu akan datang ke dalam hati kita. Menjadilah hati yang bercahaya dengan nur ilahi. Allahu nurus samawati wal ard. Nur Allah, cahaya Allah itu meliputi langit dan bumi. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ini beberapa pokok-pokok pikiran tentang kajian kita masalah hati. Dan memang hati ini tidak akan pernah habis. Karena kata Nabi, banyak yang dipulangkan kepada hati, Pak. Hati seperti kompas. Hati seperti penunjuk arah dalam hidup. Makanya hati paling penting dijaga. Maka dulunya Agim menyanyikan lagu, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. Jadi jaga hati. Banyak yang kembali kepada hati. Ada orang yang sopannya santun, bicaranya baik. Apa kata kita? Oh, orang ini rendah hati. Ada orang yang tidak mau menegur, jalan tengok ke atas dia sombong, tinggi hati. Ya, ada orang yang sebentar-sebentar menyerah, sebentar-sebentar putus asa, patah hati. Ada yang tua-tua masih kesemaran, jatuh hati. Ada yang semakin hari semakin kurus. Itu namanya makan hati. Bukan makan rendang hati, makan hati berulam jantung dia. Ada sesuatu yang dipikirkannya. Biasanya kelompok-kelompok gegana, gelisah, galau, makinnya merana. Ya, jamaah rahimakumullah. Dah masuk aja waktu suruh, enggak terasa ya. Nah, ini nikmatnya mengaji, nikmatnya belajar ilmu. Mudah-mudahan yang hadir subuh ini Allah berikan ketenangan dalam hidupnya. Allah jadikan hatinya hati yang damai, sehat dan bersih. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dengan Allah bi qalbin salim. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma tahhir qulubana anir syirki wal kufari wal riya'i wat takaburi wal hasadi wan nifaq. Allahumma nawwir qulubana binuru hidayatillah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Demikian, karena waktu suruh sudah masuk, banyak maaf dan terima kasih. Usikum wa nafsiya bi taqwallah. Saya kembali di studio, sampai jumpa di waktu yang akan datang. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.